Manakah di antara ketiga gambar ini yang bukan limbah cair? Jawabannya adalah air mineral. Kak, Yes. kalau dilihat dari penjelasan sebelumnya, ternyata limbah B3 itu banyak banget ya. Bisa dibilang gitu sih, ada beberapa jenis limbah B3 sesuai dengan sifat-sifatnya. Wah, apa aja tuh Kak? Nah, kalau mau tahu, kita simak aja penjelasan yang berikut ini. Suatu limbah bisa dikategorikan limbah B3 bila mempunyai salah satu karakteristik. Pertama, dia mudah meledak. Contohnya adalah gas-gas yang ada di tabung-tabung bekas. Kemudian limbah yang bersifat reaktif. Jadi limbah kalau terkena air ataupun zat-zat yang lain, dia akan bereaksi menimbulkan gas ataupun dia bisa terbakar. Kemudian dia bersifat korosif. Artinya kalau limbah tersebut bisa menyebabkan karat. Misalkan limbah yang mengandung pH yang sangat rendah ataupun pH yang sangat tinggi. Kemudian karakteristik lainnya adalah dia bersifat bisa menginfeksi. Contohnya adalah limbah-limbah dari rumah sakit. Kemudian limbah tersebut bisa dikategorikan limbah B3 seandainya dengan uji toksikologi terbukti dia bisa menyebabkan kerusakan pada kesehatan manusia. Contoh limbah B3 misalnya limbah-limbah yang mengandung logam berat dari industri elektroplating. Contohnya kadmium. Kadmium ini bisa berdampak pada kesehatan manusia yaitu kerusakan pada saraf. Kemudian juga ada yang disebut dengan kromium. Kromium juga bisa berefek pada kesehatan manusia, yaitu terutama kerusakan ginjal. Buangan dari industri elektroplating juga biasanya mengandung logam berat yang disebut dengan timbal ataupun Pb. Timbal ini bisa merusak kesehatan manusia, terutama menyebabkan kerusakan saraf, dan juga untuk ibu yang mengandung, timbal ini bisa menembus plasenta sehingga berdampak pada pertumbuhan janin. Di pinggir Teluk Minamata di Jepang bermukim rakyat nelayan. Beberapa industri membuang limbahnya ke Teluk Minamata. Para ahli kimia pabrik mengatakan bahwa limbah pabrik yang mengandung metil merkuri atau MEHG tidak berbahaya karena kenyataannya fitoplankton, zooplankton, dan ikan tetap hidup di teluk itu. Rupanya kebiasaan penduduk nelayan Teluk Minamata yang suka makan ikan telah menyebabkan terakumulasinya kadar metal merkuri yang berlipat ganda di dalam tubuh nelayan teluk tersebut. Karena metil merkuri termasuk B3, maka menimbulkan dampak kesehatan, yaitu keturunan dari nelayan yang telah mengkonsumsi ikan dari Teluk Minamata mengalami cacat jasmani dan mental. Cacat ini disebut sebagai penyakit Minamata. Jadi, penyakit sejenis penyakit Minamata tersebut dapat terjadi di mana saja melalui proses akumulasi dan penggandaan biologik. Salah satu daerah yang mengalami masalah limbah B3 cukup berat adalah Minamata Jepang, Venezia Italia, atau Hawaii Amerika Serikat.